Puji Tuhan, saudari, kita akan melanjutkan pembahasan di dalam Aitero bulan September tahun 2025 yang berjudul Aspek-aspek Krusial, Matius 5 sampai 7. Kita memulai di dalam pengkajian berita yang pertama yang berjudul Diberkati dan berbahagialah orang yang miskin dalam roh dan murni hatinya, karena mereka akan di bawah pemerintahan surgawi Kristus sebagai Raja baru dan dapat melihat Allah untuk mengekspresikan Dia dalam hayatnya, serta mewakili Dia dengan kekuasaannya. Puji Tuhan. Bahwa pengumuman tentang konstitusi kerajaan surga-surga dalam Matius pasal 5 sampai 7. Saudari, bahwa pengumuman konstitusi kerajaan adalah hal yang pertama dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus ketika Dia memulai ministrinya. Di dalam Matius pasal 4, satu pasal sebelum pasal 5, Tuhan kita telah diurapi dan Dia memulai ministrinya. Hal pertama yang Dia lakukan adalah mengumumkan konstitusi kerajaan di dalam Matius pasal 5 sampai dengan pasal 7. Maka saudara-saudari, kita dapat dengan mudah menyederhanakan bahwa Matius pasal 5 sampai pasal 7 berbicara mengenai satu hal, yaitu konstitusi kerajaan surga-surga atau mengenai konstitusi kerajaan. Nah, apa saja isi konstitusi kerajaan itu? Maka ada 7 hal yang dibahas di dalam pasal 5 sampai dengan pasal 7. Yang pertama adalah mengenai sifat umat kerajaan. Yang kemudian yang kedua adalah membahas mengenai pengaruh umat kerajaan. Dan yang ketiga membahas mengenai hukum umat kerajaan. Yang keempat membahas mengenai perbuatan adil benar umat kerajaan. Yang kelima membahas mengenai kekayaan materi umat kerajaan. Yang keenam membahas mengenai prinsip umat kerajaan memperlakukan orang lain. Dan yang terakhir membahas mengenai dasar kehidupan dan pekerjaan umat kerajaan. 7 hal ini, saudari, kita dapat mengetahui bahwa ini adalah mengenai kehidupan rohani dan prinsip surgawi dari kerajaan surga. Itulah konstitusi kerajaan. Puji Tuhan, saudari, kita lanjutkan. Yang pertama adalah mengenai kerajaan surga-surga. Saudara-saudari, memang penerjemahan ini menggunakan istilah kerajaan surga-surga karena kalau kita mengacu dalam bahasa Inggris bahwa ini adalah Kingdom of Heavens, ya, ini adalah kerajaan surga-surga. Nah, saudari, bahwa perihal surga ini bukan satu tempat, tetapi ada banyak tingkatan surga. Ya, jadi kita menyederhanakan dengan mengatakan kerajaan surga-surga, bahwa kerajaan surga-surga adalah bagian khusus dalam kerajaan Allah, bagian yang hanya terdiri dari gereja hari ini dan bagian surgawi dalam kerajaan 1000 tahun yang akan datang. Karena itu, kerajaan surga-surga adalah bagian dari kerajaan Allah dalam perjanjian baru, juga disebut kerajaan Allah. Nah, di dalam kerajaan surga-surga ini ada penampilan, realitas, dan manifestasi kerajaan surga-surga. Agar kita jelas memahami kebenaran akan kerajaan, pertama-tama kita harus memahami perbedaan antara kerajaan Allah dan kerajaan surga-surga. Kedua, kita harus memahami 3 aspek kerajaan surga-surga: penampilan, realitas, dan manifestasi. Injil Matius adalah satu kitab yang membicarakan tentang kerajaan surga-surga. Matius memiliki 3 bagian utama. Pengumuman konstitusi dalam pasal 5 sampai 7, kemudian yang kedua, perumpamaan dalam pasal 13, dan nubuat kerajaan dalam pasal 24 dan 25. Ini adalah 3 bagian dari Injil Matius. Jika kita dapat memahami ketiga bagian ini, kita dapat memahami Injil Matius. Dalam pasal 13, Tuhan menyingkapkan penampilan kerajaan surga-surga.
Dalam pasal 5 sampai 7 kita dapat melihat realitas kerajaan surga-surga. Dalam pasal 24 dan 25, Tuhan Yesus mewahyukan manifestasi kerajaan surga-surga. Selanjutnya kita akan membahas mengenai judul dan ayat penting. Nah, saudara-saudari, di sebelah kiri adalah judul berita ini. Judul ini terkesan panjang, tetapi kita dapat memahaminya dengan dua ayat penting yang mendasari judul ini. Mari saudara-saudari kita melihat. Judul di dalam berita ini adalah diberkati dan berbahagialah orang yang miskin dalam roh dan murni hatinya, karena mereka akan di bawah pemerintahan surgawi Kristus sebagai Raja baru dan dapat melihat Allah untuk mengekspresikan Dia dalam hayatnya serta mewakili Dia dengan kekuasaannya. Nah, saudari, di dalam judul ini ada dua bagian yang penting. Yang pertama adalah orang yang miskin dalam roh, dan yang kedua adalah orang yang murni hatinya. Nah, ini adalah bagian dari 9 berkat yang disampaikan di dalam Matius pasal 5. Dimulai dengan kata diberkati dan berbahagialah. Diberkati dan berbahagialah. Yang pertama adalah orang yang miskin dalam roh. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3 mengatakan, diberkati dan berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga-surga adalah milik mereka. Puji Tuhan, saudari ya. Jadi yang pertama adalah kondisinya orang yang miskin dalam roh. Sehingga mereka akan di bawah pemerintahan surgawi Kristus sebagai Raja baru. Puji Tuhan ya. Pemerintahan ini adalah menjadi milik mereka. Nah, kemudian yang kedua adalah orang atau diberkati dan berbahagialah orang yang murni hatinya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan, diberkati dan berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, saudari, kita akan melihat lagi di dalam judulnya ya. Setelah bagian ini, mereka akan di bawah pemerintahan surgawi Kristus sebagai Raja baru dan dapat melihat Allah. Puji Tuhan ya. Jadi bagian ini tidak lain adalah ayat penting yang mendasari pembahasan ini ya. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3 dan 8 ya. Dua hal. Orang yang miskin dalam roh, yaitu adalah mereka yang mempunyai, atau dikatakan dalam terjemahan leadnya adalah bahwa kerajaan surga-surga adalah milik mereka. Yang kedua adalah orang yang murni hatinya. Nah, orang yang murni hatinya, mereka akan melihat Allah. Nah, mereka akan melihat Allah. Nah, semuanya ini adalah untuk mengekspresikan Dia dalam hayatnya, serta mewakili Dia dengan kekuasaannya. Puji Tuhan ya. Jadi saudari, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagian ini, ya, yaitu adalah orang yang miskin dalam roh dan murni hatinya. Kemudian hasilnya adalah untuk mengekspresikan Dia dalam hayatnya, serta mewakili Dia dengan kekuasaannya. Karena itu, saudari, kita perlu belajar melatih hati dan roh kita. Nah, kita perlu belajar melatih hati dan roh kita untuk menikmati Kristus sebagai roh pemberi hayat. Dalam Injil Matius, ketika Tuhan mengumumkan konstitusi kerajaan, Dia menanggulangi dua organ ini. Dia berkata, diberkati dan berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga-surga adalah milik mereka. Dan berkata, diberkati dan berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Hati kita perlu murni, dan kita juga perlu miskin dalam roh. Miskin dalam roh adalah memiliki ruang untuk mempersilakan Tuhan masuk dalam roh kita. Jika kita kaya dalam roh, itu berarti kita dipenuhi. Tidak ada ruang untuk menerima Tuhan secara baru, segar. Kita perlu mengosongkan roh kita agar ada lebih banyak ruang
untuk menerima hal-hal Kristus yang baru. Kita juga perlu murni dan fokus dalam hati kita agar kita dapat melihat Allah. Kita perlu melatih roh kita agar kita dapat mengontak dan menerima Tuhan dan menanggulangi hati kita agar kita dapat semakin menikmati dan mengalami Dia sebagai roh itu. Puji Tuhan. Nah, saudari, mari kita lanjutkan di dalam struktur berita di dalam berita yang pertama ini. Jadi, saudari, kita perlu melihat bahwa berita ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah diberkati dan berbahagialah orang yang miskin dalam roh dan yang murni hatinya. Ya. Kemudian yang kedua, bagian atau beban yang kedua adalah hati dan roh ini senantiasa diperbarui ya, untuk mengekspresikan dan mewakili Dia. Nah, oleh karena itu, saudari, kita melihat bahwa di dalam Romawi yang pertama, ini adalah perkara diberkati dan berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Ya, orang miskin dalam roh. Karena kerajaan surga-surga adalah milik mereka. Ini di dalam Matius pasal 5 ayat 3. Nah, sekali lagi saudari bahwa perkara miskin dalam roh itu bukan hanya rendah hati. Lebih-lebih mengacu kepada roh kita dikosongkan sepenuhnya ya untuk menerima hal-hal baru ya. Kemudian bahwa perkara miskin dalam roh ini berarti kita ya tentunya rendah hati ya, mengakui bahwa kita tidak memiliki apa-apa, tidak mengetahui apa-apa, tidak dapat berbuat apa-apa dan bukan apa-apa, melainkan menjadi seperti anak kecil untuk menerima kerajaan Allah sebagai hal-hal baru. Puji Tuhan ya. Kemudian saudari ya ini di kapital A sampai C membahas mengenai makna ya, makna miskin dalam roh ya dikosongkan dan dibongkar. Ya, dikosongkan ini dijadikan menjadi kosong dan dibongkar itu adalah hal-hal yang lama dibongkar ya untuk diisi hal yang baru dan segar. Kapital D sampai E adalah membahas mengenai pengalaman ya, perlu lapar dan haus rohani seperti anak kecil ya. Kemudian Romawi yang kedua, saudari, ini membahas mengenai diberkati dan berbahagialah orang yang murni hatinya ya. Ini adalah perkara yang kedua ya, yang murni hatinya. Ini adalah berbicara mengenai keadaan hati, ya. Keadaan hati. Nah, di dalam ayatnya Matius pasal 5 ayat 8 dikatakan diberkati dan berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Puji Tuhan, saudari ya, bahwa makna kata murni hatinya ini artinya fokus ya. Jadi pahala orang yang murni hatinya, pahalanya adalah melihat Allah. Puji Tuhan ya. Sebenarnya saudari ketika kita melihat Allah, kita mendapatkan Allah. Kita dibentuk oleh Allah. Amen ya. Bagaimana kita mendapatkan Allah? Puji Tuhan adalah melalui melihat Allah. Bagaimana melihat Allah adalah melalui murni hatinya. Itu murni hatinya ini adalah fokus, berfokus hanya kepadanya. Nah, saudari, puji Tuhan ya. Melalui kita melihat Allah, kita dibentuk, diubah ya. Kita mendapatkan Allah, kita boleh menjadi Allah dalam hayat dan sifat, bukan dalam kealahan. Nah, puji Tuhan, saudari, inilah bagaimana kita menjadi orang yang murni hatinya. Nah, sehingga saudari, secara praktis kita perlu memiliki hati yang lapang di dalam Romawi yang ketiga ya. Kita seharusnya damba memiliki hati yang lapang. Nah, saudari, ini adalah alasan Salomo dapat menjadi penilik umat adalah karena terletak pada dia memiliki hikmat dan hati yang lapang. Ya, Salomo memiliki hikmat dan hati yang lapang. Puji Tuhan, ya, amen. Hari ini kita semua sebagai pelayan perjanjian baru yang sejati memiliki hati yang lapang. Amen. Kemudian saudari di dalam Romawi yang keempat dan kelima membahas mengenai pelatihan kita dan penerapannya ya. Bagaimana hati dan roh senantiasa diperbarui. Jadi tujuannya adalah mengekspresikan dan mewakili Dia. Puji Tuhan ya, di dalam Romawi yang keempat agar hati dan roh kita senantiasa diperbarui ya. Kita perlu diperbarui
hari demi hari dengan suplai hayat, ya, kebangkitan yang segar menjadi baru, puji Tuhan, saudara ya, seperti Yerusalem baru. Dan ini seharusnya kita kaum beriman percaya diperbarui dan hidup menurut roh pikiran kita diperbarui. Amin. Ya, di dalam Romawi yang kelima, hasil dari hati dan roh yang diperbarui. Bahwa hari ini, amin, ya, untuk kita diperbarui, kita dapat mengekspresikan dan mewakili Dia sehingga, amin, mendapatkan perampungan sempurna sebagai satu manusia baru. Dalam Romawi yang kelima dikatakan bahwa pemulihan Tuhan bergantung pada hati kita yang diperbarui dan dimurnikan, serta roh kita yang diperbarui dan dikuatkan. Karena hati kita sepenuhnya dimiliki oleh Kristus dan kita terbiasa menggunakan roh kita untuk mengontak Tuhan. Allah akan memiliki jalan dan pemulihan ini akan rata. Puji Tuhan, saudara ya. Kemudian kita lanjutkan dalam struktur pembacaan harian. Di dalam paragraf dan jalan pikiran yang sama. Nah, saudari, kita melihat bahwa hari yang pertama dan kedua membahas hal yang sama, yaitu diberkati dan berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Hari yang ketiga dan empat adalah orang yang murni hatinya. Lalu hari yang kelima dan hari yang keenam adalah hal yang praktis bagi kita agar hati dan roh kita senantiasa diperbarui. Amin. Kembali di dalam hari yang pertama dan yang kedua. Hari yang pertama, saudari ya, bahwa orang yang miskin dalam roh akan mendapatkan kerajaan surga-surga. Untuk itu, saudari, kita perlu dikosongkan dan dibongkar sepenuhnya. Saudari, kalau kita hanya dikosongkan, nggak dibongkar, mungkin volume hati kita ya kecil. Tetapi ketika dibongkar, maka volume hati kita akan lebih besar. Puji Tuhan, saudari, semoga kita berkesan dengan kata dikosongkan dan dibongkar. Nah, rendah hati dan mengakui bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Puji Tuhan, ya. Nah, bagaimana menjadi orang yang miskin dalam roh? Ini di dalam hari yang kedua ya, saudari ya. Maka perlu memiliki lapar dan haus rohani. Amen, ya. Yang selalu ingin dipuaskan, ya. Kemudian kita perlu menjadi seperti anak kecil, ya, saudari, yang mau terus diperbarui, ya, mau terus belajar sesuatu hal yang baru. Puji Tuhan. Dan kemudian di dalam hari yang ketiga mengenai orang yang murni hatinya. Jadi orang yang murni hatinya pahalanya adalah akan melihat Allah. Maka perkara murni hatinya ini, ya, saudari, adalah hati yang tunggal, ya, hanya mencari diri Allah. Nah, kita perlu memasuki pengalaman akan melihat Allah. Dan hari yang keempat membahas mengenai menjadi orang yang murni hatinya dan memiliki hati yang lapang. Nah, bagaimana menjadi orang yang murni hatinya? Dan kita seharusnya damba memiliki hati yang lapang. Amen. Kemudian di dalam hari yang kelima, ya, membahas mengenai bahwa agar hati dan roh kita senantiasa diperbarui. Kita perlu kebaruan Allah, Allah kita yang baru, Allah kita yang segar. Ya, dalam penderitaan diperbarui setiap pagi. Puji Tuhan, ya. Dan hari yang keenam secara praktis membahas mengenai jalan dan hasil dari hati dan roh kita yang senantiasa diperbarui, ya. Puji Tuhan, kiranya hari demi hari hati dan roh kita diperbarui. Mari kita masuk di dalam bagian detailnya. Yang pertama, saudari ya, mengenai orang yang miskin dalam roh memiliki kerajaan surga-surga. Maka, saudari, kita perlu dikosongkan dan dibongkar sepenuhnya. Ya, untuk menjadi miskin dalam roh dan memiliki kerajaan surga-surga, maka kita dikosongkan dan dibongkar sepenuhnya. Ya, kita memiliki satu sikap rendah hati dan mengakui tidak memiliki apa-apa. Mari, saudari, kita melihat. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3 dikatakan, diberkati dan berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena kerajaan surga-surga adalah milik mereka. Nah, perkara miskin dalam roh, ya, bukan hanya rendah hati, tentu termasuk rendah hati ya, saudari ya. Lebih-lebih mengacu kepada roh kita, yaitu bagian kedalaman diri kita dikosongkan sepenuhnya.
tidak berpegang pada hal-hal lama dalam zaman lampau, tetapi dibongkar untuk menerima hal-hal baru, hal-hal kerajaan surga-surga. Men, ya, bahwa roh insani kita perlu menjadi miskin, dikosongkan, dibongkar, barulah kita dapat memahami, amen, dan memiliki kerajaan surga-surga. Puji Tuhan, saudara ya. Jadi kita berkesan dengan kata dikosongkan dan dibongkar sepenuhnya. Nah, tentu kita juga harus memiliki satu sikap rendah hati dan mengakui tidak memiliki apa-apa. Nah, di dalam Yesaya 66 ayat 2 mengatakan, tetapi kepada orang ini aku akan pandang, ya, yaitu kepada orang yang miskin dan mempunyai roh yang menyesal dan yang gentar akan firman-Ku. Nah, saudara di dalam Yesaya 66 ayat 2 ini kita dibantu lebih jelas bahwa hari ini ya kita perlu memiliki kondisi ya, mempunyai roh yang menyesal, gentar terhadap firman Tuhan. Ya, amen. Ya, maka Allah akan memandang kita. Ya, puji Tuhan. Ya, orang yang miskin dan mempunyai roh yang menyesal. Kita garis bawahi ini ya, saudara ya. Orang yang miskin dan mempunyai roh yang menyesal. Inilah miskin dalam roh, saudara ya. Dan Mazmur pasal 51 ayat 14 mengatakan, kembalikanlah kepadaku kegembiraan penyelamatanmu dan topanglah aku dengan roh yang rela. Nah, saudara kita perlu garis bawah ini roh yang rela. Amen ya. Kiranya kita semua memiliki roh yang rela. Amen. Ya. Yesaya 11 ayat 2 mengatakan roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan perkasa, roh pengetahuan dan ketakwaan terhadap Tuhan. Nah, saudara khususnya ini ya, ketakwaan terhadap Tuhan. Jadi bukan sekedar takut. Jadi bukan seperti takut lalu menghindar kepada Allah ya, tetapi lebih kepada takwa ya, merindukan firman-Nya, melaksanakan firman-Nya, menjauhi larangannya. Dengan kondisi itulah kita sebutlah takwa terhadap Tuhan. Jadi saudara-saudari, miskin dalam roh itu berarti ya kita rendah hati ya, mengakui bahwa kita tidak memiliki apa-apa, tidak mengetahui apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa dan bukan apa-apa tanpa Tuhan. Amen. Betapa kita merindukan dirinya ya. Nah, kita boleh memiliki roh yang rela. Ini ya, saudara ya, roh yang rela, mengalami roh yang sukacita, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan kemampuan dan roh yang mengenal dan takwa kepada Allah. Amen. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana menjadi orang yang miskin dalam roh. Maka, saudari ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita perlu lapar dan haus rohani. Ya, kita perlu memiliki satu sikap ini, lapar dan haus rohani. Yang kedua adalah seperti anak kecil. Mari kita melihat. Yang pertama adalah lapar dan haus rohani. Dalam Lukas pasal 1 ayat 53 mengatakan orang yang lapar dia kenyangkan dengan hal-hal baik dan orang kaya dia suruh pergi dalam kehampaan. Nah, ini ya saudara, orang yang lapar dia kenyangkan dengan hal-hal baik. Ya, lapar akan diri Kristus, maka akan dikenyangkan dengan hal-hal baik. Puji Tuhan, saudari, semoga kita lapar akan Kristus. Amin. Filipi pasal 3:13 mengatakan, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah mendapatkan, tetapi hanya satu perkara, yaitu melupakan hal-hal di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, saudari ya, jadi sikap kita demikian, tidak menganggap telah mendapatkan, ya, tetapi melupakan yang di belakang, mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku. Ya, ini adalah sikap kita mengenai lapar dan haus rohani. Nah, kemudian saudari ya, Yosua pasal 7 ayat 4 mengingatkan kita hal yang negatif. Ya, dikatakan maka kira-kira 3.000 orang daripada umat naik ke sana, tetapi mereka melarikan diri dari hadapan orang Ai. Nah, saudari bangsa Israel sebelumnya telah mengalahkan musuh Allah, ya. Namun, saudari, setelah menang dari peperangan sebelumnya, namun ketika dia menghadapi peperangan berikutnya, ya, justru bangsa Israel melarikan diri dari hadapan orang Ai. Nah, saudari, ini mengingatkan kita, kita tidak bisa berpegang kepada kesuksesan di masa lampau.
hal-hal yang kita rasa sukses karena upaya diri sendiri, ya, usaha diri, maka saudari hasilnya akan gagal. Justru saudari ya, kita perlu terkesan bahwa ya keberhasilan di masa lalu itu tidak menjadi kekuatan kita untuk saat ini. Justru sebaliknya, sikap kita perlu lapar dan haus rohani. Ya, lapar dan haus akan diri Kristus. Nah, saudari, kita diingatkan bahwa semua pertumbuhan rohani bergantung pada rasa lapar dan haus seseorang. Kiranya kita menjaga hal ini di hadapan Tuhan sampai Tuhan datang kembali, sampai sepenuhnya Dia memuaskan kita, melegakan dahaga kita, ya, sampai pada Yerusalem baru. Kita perlu menjaga rasa lapar dan haus kita terhadap diri Kristus. Ya, kita seharusnya takut ya akan merasa puas diri. Ya. Mohon Tuhan selamatkan kita dari rasa puas diri, menganggap diri kita cukup atau puas dengan masa lalu. Nah, saudari, hati-hati. Inilah keusangan atau stagnasi rohani. Karena tidak peduli terhadap kekurangan rohani. Semua kegagalan dan kemunduran karena menganggap dirinya sendiri sudah cukup. Ketika merasa sudah cukup, saudari, tidak peduli terhadap kekurangan rohani, itulah stagnasi, keusangan. Ya, kiranya Tuhan menyelamatkan kita. Jadi, saudari, sekali lagi bahwa kemenangan atau keberhasilan di masa lalu tidak pernah menjadi kekuatan kita saat ini. Melainkan, saudari, seperti anak kecil. Ya, bagian yang kedua, ya, menjadi seperti anak kecil. Lukas 18 ayat 17 mengatakan, sesungguhnya aku beritahu kamu, siapa yang tidak menerima kerajaan Allah seperti anak kecil, pasti tidak akan masuk ke dalamnya. Ya, jadi bahwa anak kecil ini tidak dipenuhi atau dikuasai oleh konsep yang lama, mudah untuk menerima pemikiran baru. Ya, menjadi seperti anak kecil dengan hati yang tidak dikuasai atau diduduki oleh satu hal, melainkan mudah untuk menerima kerajaan Allah sebagai hal yang baru. Puji Tuhan, saudari ya. Amin. Selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana orang yang murni hatinya akan melihat Allah. Maka, saudari, kita perlu memiliki kondisi hati yang murni, ya, murni hatinya. Maka pahalanya adalah melihat Allah. Matius pasal 58 mengatakan, diberkati dan berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya. Nah, orang yang murni hatinya ini, ya saudari ya, hati ini adalah seperti tanah, ya, dilambangkan seperti tanah di dalam Matius pasal 13. Nah, orang yang murni hatinya ini, ya, di dalam Matius 13 ayat 23 mengatakan, tetapi yang ditaburkan di tanah yang baik. Jadi orang yang murni hatinya adalah seperti orang yang memiliki tanah yang baik, ya, tanah hati yang baik. Ini adalah orang yang murni hatinya. Nah, sebaliknya ya, saudara ya, di Yosua pasal 7 ayat 4, maka kira-kira 3.000 orang daripada umat naik ke sana, tetapi mereka melarikan diri dari hadapan orang Ai. Ya, ini karena ya sombongan masa lalu, tidak murni, ya saudara ya. Murni hatinya berarti memiliki satu tujuan, satu sasaran, tidak mencari apapun selain diri Tuhan, ya, tidak mencari kesombongan diri, ya, tidak terselip, ya, satu hal peninggian diri, tetapi untuk satu hal, yaitu mencari diri Tuhan sendiri. Ya, tujuannya adalah agar Kristus dapat bertumbuh di dalam kita tanpa halangan. Puji Tuhan, ya, kita perlu murni hati kita. Hasilnya adalah melihat Allah. Nah, ini seperti Ayub, ya. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 5 sampai 6 mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku melihat engkau. Maka aku membenci diriku dan aku bertobat dalam debu dan abu. Nah, saudari, ketika kita melihat Tuhan, ya, amen, maka kita sebenarnya sedang mendapatkan diri Tuhan. Ya, sekali lagi bahwa ketika kita melihat Tuhan, kita mendapatkan Tuhan. Ketika kita melihat Tuhan, maka kita melihat bahwa diri ini patut dibenci, ya, saudari. Sehingga yang kita lakukan adalah perlu bertobat di dalam debu dan abu, di dalam pertobatan yang sejati, pertobatan yang tuntas, membenci diri ini. Ya, mengapa? Karena telah melihat Allah. Ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 mengatakan, tetapi kita semua dengan muka yang tidak berselubung
seperti cermin memandang dan memantulkan kemuliaan Tuhan. Kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dari kemuliaan kepada kemuliaan dan pengubahan dari Tuhan Roh. Nah, saudari, kita perlu seperti cermin yang memandang Kristus dan memantulkan Kristus, memantulkan kemuliaan Tuhan. Maka kita sedang diubah serupa dengan gambarnya. Puji Tuhan, saudari ya. Maka jika kita berhati murni mencari Tuhan, kita akan melihat Allah. Bahwa Allah menyatakan dirinya kepada Ayub dan Ayub melihat Allah. Maka dalam pengalaman pribadinya dia mendapatkan Allah, dia membenci dirinya sendiri. Saudari, ketika Ayub ya melihat Allah, ya setelah Ayub melihat Allah, ada perubahan yang besar dalam dirinya. Maka dia tidak lagi bersandarkan kekuatan, pencapaian, tapi bersepenuhnya ya, menyadari bahwa dia perlu Allah. Dia mendapatkan Allah dan dia membenci dirinya sendiri. Amen. Kita perlu melihat Allah membuat kita dibentuk oleh Allah, ya. Melihat Allah mengubah kita. Melihat Allah sama dengan mendapatkan Allah. Kita menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahan. Jika kita melihat Tuhan, kita akan tahu bahwa segala sesuatu dan hal-hal di dunia hanyalah sampah. Amen. Semoga saudari, amen, kita terdorong ya untuk memiliki hati yang murni sehingga kita melihat Allah. Ya, menjadi orang yang murni hatinya dan memiliki hati yang lapang. Nah, bagaimana menjadi orang yang murni hatinya dan damba ya, memiliki hati yang lapang? Maka saudari, jalannya adalah amen. Dalam Kolose pasal 2:19 mengatakan berpegang teguh kepada kepala, bertumbuh dengan pertumbuhan Allah. Mazmur 119 ayat 140 mengatakan firman-Mu sangat murni dan hamba-Mu mencintainya. Maka saudari, amen. Semakin kita bertambah unsur Allah, maka hal-hal di dalam kita itu semakin berkurang ya. Hal-hal yang menduduki ya kedudukan Allah semakin berkurang. Jadi saudari, amen, kita perlu secara praktis ya berpegang teguh kepada kepala yang melalui kita mengasihi firman Tuhan ya, mengasihi diri Allah. Demikian akhirnya kita bertumbuh dengan pertumbuhan Allah. Maka saudari, pertumbuhan rohani ditentukan pada dasarnya berapa banyak hati kita telah berpaling kepada Allah dalam hati kita. Semakin seseorang di dalam firman Allah, dia semakin murni. Maka firman Tuhanlah yang sanggup memurnikan hati kita. Mau menjadi orang yang murni hatinya, kita perlu firman Tuhan. Mau bertumbuh dalam pertumbuhan Allah, ya berpegang teguh kepada kepala, ya perlu firman Tuhan. Puji Tuhan ya. Kemudian kita perlu memiliki satu sikap damba, memiliki hati yang lapang. 1 Raja-Raja pasal 4:29 mengatakan, dan Allah memberi Salomo hikmat dan pengertian yang amat tinggi dan hati yang luas seperti pasir di tepi laut. Nah, saudari, ya, yang pertama perlu hikmat ya untuk mengenal firman Tuhan, memahami firman Tuhan. Pengertiannya amat tinggi dan saudari ini hati yang luas seperti pasir di tepi laut. Oh, semoga hati kita adalah hati yang luas. Di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 11 mengatakan, hai orang Korintus, mulut kami terbuka kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagimu. Nah, saudari, hati kita, hati yang luas, ya, hanya merindukan diri Allah. Di sisi yang lain, hati kami, ya, hati kita ini terbuka untuk saudara-saudari. Puji Tuhan, ya. Semoga kita masih ingat ya persekutuan hayat secara vertikal dan secara horizontal. Hati kita merindukan diri Allah, mengasihi firman Allah, dan kita juga terbuka ya. Hati kita terbuka lebar-lebar bagi saudara-saudari. Nah, ini adalah alasan Salomo dapat menjadi penilik umat Allah ya. Terletak pada dia memiliki hikmat dan hati yang lapang. Amen. Ya, bahwa dalam pelayanan perjanjian baru yang sejati memiliki hati yang lapang dan kepedulian yang akrab membawa hayat yang menyuplai. Ini adalah hayat yang berbuah. Puji Tuhan, ya. Amen. Selanjutnya agar hati dan roh kita senantiasa diperbarui. Ya, ini adalah aspek praktisnya, saudara ya. Kita perlu kebaruan. Ya. Kebaruan ini adalah diri Allah sendiri.
Allah kita Allah yang tidak pernah usang dan Dia senantiasa baru bagi kita. Ya, dalam penderitaan diperbarui setiap pagi. Amin. Ya. Di dalam Roma pasal 6 ayat 4 mengatakan supaya sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati melalui kemuliaan Bapa. Demikian juga kita dapat bergerak hidup dalam kebaruan hayat. Puji Tuhan ya atas kebaruan hayat. Saudara kita perlu garis bawah ini ya, kebaruan hayat. Kemudian Roma pasal 7 ayat 6 mengatakan supaya kita melayani dalam kebaruan roh dan bukan dalam keusangan huruf. Puji Tuhan, saudari ya, perlu kebaruan hayat, perlu kebaruan roh. Nah, kebaruan adalah diri Allah sendiri. Orang yang percaya seharusnya diperbarui menjadi baru seperti Yerusalem baru. Kita perlu bergerak hidup ya, aktif dalam kebaruan hayat, menjadi Yerusalem baru, dan kita perlu melayani dalam kebaruan roh, membangun Yerusalem baru. Puji Tuhan ya. Kemudian kita melihat di dalam eh, penderitaan yang diperbarui setiap pagi. Nah, dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Karena itu kami tidak tawar hati. Sebaliknya meskipun manusia lahiriah kami sedang terkikis, tetapi manusia batiniah kami diperbarui dari hari ke hari. Saudari kita perlu mengalami ini ya, diperbarui dari hari ke hari. Dan di dalam ayat 17 mengatakan sebab penderitaan kami yang sementara dan ringan ini akan menggenapkan bagi kami mencapai yang lebih melampaui lagi kemuliaan yang kekal dan agung. Nah, saudari ya, melalui penderitaan ya, eh, maka saudari ya, kita dapat terus mengalami pembaruan. Tanpa penderitaan, kita akan berada di dalam zona aman dan nyaman sehingga kita tidak diperbarui. Justru melalui penderitaan yang sementara dan ringan ini, amen. Ya, saudari, akhirnya menggenapkan bagi kami ya, mencapai kemuliaan yang kekal dan agung. Puji Tuhan ya. Kemudian di dalam Mazmur 91 ayat 1 mengatakan orang yang tinggal di tempat tersembunyi yang maha tinggi akan tinggal di bawah bayangan yang maha kuasa. Nah, ini dikatakan orang yang tinggal di tempat tersembunyi yang maha tinggi. Puji Tuhan ya. Kita tinggal di tempat tersembunyi yang maha tinggi. Kita bersatu dengan Dia ya, bersama dengan yang maha tinggi. Amsal 4 ayat 18 mengatakan tetapi jalan orang adil benar itu seperti cahaya fajar yang bersinar semakin terang kian sampai rembang tengah hari. Amin. Ketika kita dalam penderitaan kita perlu diperbarui. Jika tidak, penderitaan yang kita alami tidak berarti bagi kita. Di dalam diri kita terdapat tempat perlindungan yaitu roh kita. Kita harus disegarkan setiap pagi, diperbarui setiap hari. Nah, kemudian ini jalan dan hasil dari hati dan roh kita senantiasa diperbarui. Amin ya. Dalam Matius pasal 26 ayat 19 mengatakan mulai sekarang aku tentu tidak akan minum dari hasil pohon anggur ini sampai pada hari itu aku minum yang baru bersama kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya, di dalam Titus 3:5 mengatakan melalui pembasuhan kelahiran kembali dan pembaruan Roh Kudus. Efesus 4 ayat 23 mengatakan dan kamu diperbarui dalam roh pikiranmu, ya, roh pikiran kamu. Maka saudari kita perlu datang ke dalam perjamuan Tuhan, dalam kebaruan hayat. Kita belajar untuk berkata, maafkan aku, ampuni aku, agar kita dapat diperbarui. Kita diperbarui setiap hari berdasarkan 4 hal, saudari ya. Pertama adalah karena salib. Kedua adalah karena Roh Kudus. Adanya roh pembaruan kita dan firman kudus Allah. 4 hal ya saudara ya, salib, Roh Kudus, roh perbauran, firman kudus Allah. Nah, roh perbauran kita perlu meluas ke dalam pikiran kita untuk menduduki pikiran kita dan menjadi roh pikiran. Amin. Jadi hari demi hari melatih roh dengan doa serta membaca Alkitab. Saudari ini mengubah ya, memperbarui pikiran kita. Hasil dari hati dan roh yang diperbarui. Kolose 3:10 mengatakan dan telah mengenakan manusia baru. Manusia baru ini terus-menerus diperbarui sampai memiliki pengetahuan yang penuh menurut gambar penciptanya.
Puji Tuhan, saudari ya, sebagai satu manusia baru, kita sepenuhnya mengekspresikan Kristus. Ya, kita boleh berada di bawah pemerintahan ilahi. Ya, puji Tuhan. Dan kita boleh melihat Allah. Ya, kita mendapatkan Allah. Ya, ini manusia baru. Untuk itu perlu terus-menerus diperbarui. Maka saudari sungguh bahwa pemulihan Tuhan bergantung pada hati kita diperbarui dan dimurnikan. Juga roh kita yang diperbarui dan dikuatkan. Ya, ketika hati kita sepenuhnya dimiliki oleh Kristus dan kita terbiasa menggunakan roh kita untuk mengontak Tuhan, maka Allah akan memiliki jalan dan pemulihan ini akan merata. Puji Tuhan bahwa sasaran Allah untuk mendapatkan satu manusia baru. Pada akhirnya manusia baru ini akan rampung pada Yerusalem baru, yaitu perampungan sempurna satu manusia baru. Puji Tuhan, saudari ya. Amin. Terakhir sebagai penutup, saudari kita secara praktis perlu melatih roh kita dan menanggulangi hati kita. Tujuannya adalah bagi kerajaan surga-surga. Nah, bagaimana melatih roh kita? Kita perlu lapar dan haus ya akan diri Kristus. Firman Tuhan ya, kita baru memiliki kemajuan rohani. Nah, kita juga perlu menanggulangi hati kita, yaitu agar memiliki hati yang fokus, ya, murni, ya, single, ya, hanya mencari Tuhan. Dan kita mendirikan kehidupan kebangunan pagi, kebangunan setiap pagi yang diperbarui setiap hari. Puji Tuhan, saudari. Maka dengan demikian, amen, kita adalah orang yang diberkati dan berbahagialah, ya. Orang yang miskin dalam roh dan murni hatinya, karena mereka di bawah pemerintahan surgawi Kristus sebagai Raja baru, dan dapat melihat Allah untuk mengekspresikan Dia dalam hayatnya dan mewakili Dia dengan kekuasaannya. Puji Tuhan, saudari, mulia bagi Tuhan. Amin.